Pasal 25 ini di situ diceritakan perempuan-perempuan ini membawa pelita mereka, tapi ada yang membawa namanya cadangan minyak. Mereka menanti sang pembela, yaitu Kristus itu datang, tetapi tidak datang-datang. Sampai akhirnya mereka semua yang punya persediaan minyak dan yang tidak punya minyak, semuanya dalam keadaan tertidur. Nah, di situ dikatakan pada saat sang pembela itu datang, ternyata 5 perempuan yang bodoh ini kaget. Mereka tidak punya cadangan lagi, pelita mereka sudah mau mati gitu. Sehingga perempuan yang bijaksana itu mulai berkata, pergi beli. Nah, beli minyak di sini bukan berbicara tentang berdagang, tetapi bayar harga. Memiliki pengertian ini, kesediaan untuk berkorban didasari atas ketulusan karena mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan lihat minyak seperti apa sebenarnya yang harus kita beli supaya ada cadanganmu. Persediaan kita, pelita kita itu tidak padam di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Baik, saya bacakan di situ. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, di situ ada teguran jemaat Laodikia oleh Tuhan. Di situ dikatakan engkau membeli daripadaku, beli emas, beli pakaian, dan di situ katakan minyak. Nah, minyak di situ dikatakan untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Laodikia itu adalah suatu kota yang merupakan pusat perbankan dan keuangan dan tempat penyimpanan emas dunia, jadi pusat perdagangan. Jadi kota itu sangat makmur dan kaya, sehingga pada waktu tahun 61 terjadi gempa bumi dan menghancur lulukan kota itu. Mereka menolak sumbangan-sumbangan untuk membangun kota itu. Kenapa? Karena mereka kaya, gitu ya. Mereka tidak menerima sumbangan. Selain itu mereka juga menghasilkan yang namanya pakaian dari bulu domba yang sangat lembut, mengkilap, terus warnanya hitam keungu-unguan, sehingga dipakai sebagai jubah kebesaran. Sesuatu hal kebanggaan gitu. Kelihatan kelasnya seperti itu. Dan di situ ada sekolah kedokteran yang sangat-sangat terkenal, sehingga menghasilkan namanya salep mata dan telinga. Sehingga di situ kedokterannya itu begitu sangat terkenal. Tapi ternyata di situ Tuhan Yesus berkata di situ, engkau harus membeli minyak daripadaku supaya engkau dapat melumas matamu untuk engkau melihat. Nah, kita lihat. Sebenarnya minyak untuk melumas, apa yang mereka harus lihat seperti itu? Mereka bukan secara fisik, mereka bukan orang buta, bukan. Tapi ini berbicara tentang buta secara rohani. Sebenarnya apa yang harus mereka lihat? Hal yang pertama, di situ dikatakan, saya akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hal yang pertama, mereka dilumas matanya
untuk melihat yang namanya kemiskinan. Secara jasmani mereka sangat kaya sekali, tapi Tuhan berkata mereka sebenarnya miskin. Jadi Tuhan bilang, beli minyak itu, minyak untuk melumas matamu supaya kau bisa melihat kemiskinanmu. Miskin seperti apa? Di situ dikatakan mereka itu adalah jemaat yang suang-suang kuku. Laodikia sekalipun kaya, ternyata tidak mempunyai sumber air. Jadi sumber air mereka itu berasal dari dua kota, yaitu Hierapolis, itu mengalirkan air panas. Kemudian dari Kolose itu mengalirkan air dingin. Ketika berjumpa di Laodikia menjadi tidak panas, tidak dingin, atau suam-suam kuku. Seperti itu. Jadi penggambarannya Tuhan adalah kerohanian mereka seperti air itu, seperti tidak panas, tidak dingin. Seperti itu, suam-suam kuku. Dan temperatur kerohanian manusia itu ada 3. Yang pertama, berkobar-kobar, cinta sekali sama Tuhan, semangat sekali, berkobar-kobar. Ibadah mulai jam 8, setengah 8 dia sudah duduk manis, gitu ya, sudah duduk manis di gereja. Kemudian dalam 1 minggu dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Minggu semua ada kegiatan, semua diikuti. Kenapa? Lagi berkobar-kobar, cinta mula-mula, semangat sekali, kayak gitu ya. Terus bukan cuma itu, pergi menginjil ke teman-teman, ayo kita pergi gereja, ayo, lagi berkobar-kobar ini. Nah itu temperatur rohani berkobar-kobar. Ada lagi yang namanya dingin, yuk kita ke gereja, teman ajak. Terus bilang, jangan dulu deh, jangan dulu, nanti deh. Ya, karena kerohaniannya lagi dingin, malas gitu. Masih ada kesempatan, padahal kesempatan itu kita tak pernah tahu kapan berakhir dalam hidup kita. Seperti itu. Dan yang ketiga ini yang dialami oleh Laodikia, suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu seperti bagaimana contohnya? Di situ ada yang berpakaian putih, mungkin kurang kelihatan jelas ya. Ada berpakaian putih, tumpang tangan ke atas, orang-orang semua itu baring kayak gitu ya. Itu adalah pendeta Benny Hinn, gitu ya. Saya pernah nonton videonya. Pendeta Benny Hinn ini kalau ketika altar call, dia tidak perlu menyentuh orang. Dia hanya berdoa, shit, semua jatuh. Atau dia lemparkan jubahnya, shit, semua jatuh. Kayak gitu ya. Itu Benny Hinn. Karunia begitu luar biasa. Orang buta dia bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, banyak yang lain dia kerjakan. Nah, suam-suam kuku itu seperti gimana? Nah, ternyata ada orang-orang yang suka sekali memilih-milih pengkhotbah. Ada jemaat berkata, karena siapa yang khotbah sebentar, saya sebutlah namanya, misalnya Pendeta John. Jangan deh, mana Pascal? Kalau dia khotbah, panjang dulu. Zaman sekarang yang perlu itu khotbah, dah usah lama-lama, gitu ya. Dah usah lama-lama, singkat, jelas, padat, sudah selesai, gitu ya. Habis itu selesai ibadah, makan-makan, sudah kayak gitu. Kalau dia putar-putar sana sini, apa dia bicarakan? Jangan misalnya mau pergi ibadah, pilih-pilih pengkhotbah. Atau pada saat si pengkhotbah berdiri menyampaikan firman Tuhan, misalnya saya, terus ada bapak ibu yang tahu kepribadian saya, misalnya saya itu suka main judi, di luar sana sembunyi-sembunyi main judi, padahal saya ini pengkhotbah ini, tapi sembunyi-sembunyi main judi, gitu. Ada yang tahu ini jemaat, gitu ya. Apa tonji itu, bicaranya bagusnya di depan, kelakuannya malas ku dengar khotbahnya. Kayak gitu kan, itu banyak di sana kalau di sini tidak seperti itu. Ya, jadi kadang kita hanya melihat pribadinya si pengkhotbah itu. Padahal yang disampaikannya itu adalah firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, untuk membentuk kita, untuk menumbuhkan iman percaya kita, untuk meneguhkan kita, untuk mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus katakan, tidak usah pusingkan masalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dengan motivasi-motivasi tertentu. Jangan pusing. Lihat bagaimana firman itu diberitakan dan menyelamatkan orang.
Itu intinya gini, ketika kita mau temperatur rohani kita adalah temperatur rohani yang tidak suam-suam kuku, lihat firman-Nya, jangan lihat orangnya, sekalipun itu penting. Tapi ketika kita melihat firman, sesungguhnya kita yang diuntungkan. Si pengkhotbah bertanggung jawab dengan Tuhan, kayak gitu. Makanya firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang memanggil nama Tuhan, melakukan mujizat apa semua. Ternyata Tuhan tidak kenal. Kenapa? Si pengkhotbah bertanggung jawab dengan Tuhan. Jemaat bertanggung jawab juga dengan diri sendiri untuk bertumbuh mengenal Tuhan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, apa yang terjadi ketika kerohanian kita itu suam-suam kuku? Tadi kan contohnya pilih-pilih pengkhotbah. Berikutnya adalah keadaan, di situ ada gambar yang lagi tertidur pulas. Satu waktu saya lagi dengar khotbah, tiba-tiba saya bilang, suara apa di belakang saya ini? Ya ampun, ternyata ada pelayan Tuhan yang lagi ngorok di belakang saya. Saya pikir ada suara-suara nyanyian dari surga atau apa begitu ya. Ternyata, asiknya, enak sekali tidurnya, kayak gitu ya. Mungkin karena membosankan sekali jadi tidur, atau semalam saya kurang nyenyak tidur. Kalau tidur di gereja kayaknya hadirat Allah begitu luar biasa sehingga membuat saya tidur nyenyak, enak sekali, kayak gitu ya. Sama seperti orang yang kalau susah tidur, ambil Alkitab, taruh di bantalnya, kemudian pakai Alkitab sebagai obat tidur, kayak gitu ya. Padahal seperti itu. Itu bahaya sebenarnya. Itu posisi yang berbahaya. Yang berikutnya lagi adalah ini, yang paling banyak digandrungi bukan hanya anak-anak muda, tapi sampai kepada orang-orang tua, yaitu ada HP di situ. Paling banyak di kota-kota pada saat firman disampaikan, anak-anak muda itu pergi mojok, cari tempat mojok, gitu kan, yang tidak kelihatan oleh pendetanya. Kemudian mereka main HP di situ. Cerita-cerita dengan kelompok-kelompok yang ini. Selesai firman disampaikan, mereka masuk lagi ibadah, penyembahan, memuji Tuhan, mengangkat Tuhan, berderai air mata, tapi tidak dengar firman Tuhan, kayak gitu. Imannya bagaimana mau bertumbuh seperti itu? Karena kerjanya hanya main HP. Bangun tidur, bukan berdoa, yang ada adalah buka HP, lihat status di Facebook, WA, apa ya statusnya teman saya ini, apa ya statusnya gembala saya ini, apa ya kira-kira ya, apa yang terjadi ya, itu dulu, kayak gitu. Itu banyak yang terjadi di sana, HP menjadi prioritas. Bahkan ke gereja pun tidak perlu bawa Alkitab, yang penting bawa HP. Kemudian di situ baca Alkitab, selesai itu baca Alkitab, habis itu bunyi sedikit, ting, ada WA masuk, ini kan. Kemudian baca di situ, tidak tahu lagi apa firman yang disampaikan. Itu zaman sekarang. Mau pelayan Tuhan, mau pendeta, mau jemaat, sama semua, sama seperti itu. Kondisi kerohanian yang suam-suam kuku. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang ketelanjangan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 di ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang Laodikia itu mempunyai jubah kebesaran, tapi Tuhan katakan mereka dalam posisi telanjang, kayak gitu. Padahal pakaiannya mantap, luar biasa. Tapi Tuhan bilang, kau harus oles matamu supaya kau bisa melihat ketelanjanganmu. Ketelanjangan itu di situ berpakaian, harus berpakaian. Nah, di situ dikatakan perbuatan dari orang-orang kudus, orang-orang yang benar. Suatu waktu antar sepupu kemudian mengucapkan salam. Biasanya kan kalau kita di rumah tangga, halo, shalom, selamat pagi. Tapi dia lain salamnya. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Ternyata dalam kehidupan ini, akhir zaman, roh yang namanya roh tipu itu lagi marak.
Saya percaya kita pernah nonton yang program Uya Kuya, gitu ya. Ada yang mencari pasangan kayak gitu ya, lewat Facebook atau WA. Wajahnya cantik sekali, bodinya bagus. Pada saat waktunya di program Uya Kuya ketemu, tutup mata, gitu ya, tutup mata. Oke. Pada saat itu, ketika mereka tutup mata, kemudian tiba waktunya buka mata, tiba-tiba, si laki-laki kaget, bukan kepala tahu, aduh masalah. Di dalam pikirannya adalah cantik sekali bidadariku ini, gitu ya. Pas buka mata, ampun, kenapa yang ada di hadapanku ini seperti gentong, kayak gitu ya, gumuk sekali, kayak gitu. Lagi menipu, kayak seperti itu. Banyak hal tipuan-tipuan yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya dari orang dewasa, anak-anak pun yang namanya usia remaja pun juga lagi melakukan namanya penipuan. Karena pandemi, orang belajar online. Ada namanya aplikasi Zoom, kita belajar di situ. Nah, di situ banyak sekali terjadi penipuan oleh siswa kepada gurunya. Saya pernah ditipu, kayak gitu ya. Gara-gara gaptek, nggak ngerti gitu ya. Saya ditipu. Miss, tidak bagus jaringanku, kayak gitu. Jadi tidak ada gambar, tidak ada suara, hanya ada chat. Jelek jaringan. Oke, dipahami. Minggu berikutnya juga begitu. Akhirnya lama-kelamaan ketahuan, ternyata khusus pelajaran agama dia nipu saya. Ya. Tapi di situ kita lihat, remaja seusia belasan begitu, anak SMP pun jago sekali nipu seperti itu. Tapi yang parahnya lagi, umat Tuhan pun juga menipu, bukan hanya sesamanya yang ditipu, Tuhan pun juga ditipu. Nah, Maliaki pasal yang ketiga, di ayat yang ke-8, di situ dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ternyata Tuhan katakan, bangsa Israel itu mereka sudah kena kutuk. Tidak ada berkat di situ. Tapi toh dalam keadaan seperti itu pun juga masih nipu Tuhan yang Maha Tahu. Tipuannya apa di situ dikatakan? Mengenai persembahan persepuluhan. Hari ini sensitif ini, berbahaya ini, gitu ya. Apalagi zaman sekarang banyak PHK, tidak ada kerjaan, biaya hidup tetap tinggi, tapi pemasukan kurang. Salahkah kalau saya mengurangi jatahnya Bapak Gembala? Gitu ya. Maaf ya. Salahkah? Kayak gitu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau mau belajar jujur, stop penipuan itu. Dalam keterbatasan, dalam kekuranganmu, Tuhan itu punya banyak cara untuk memberkati. Tapi jangan nipu. Itu. 1% pun jangan nipu. Sekalipun itu mungkin hanya Rp25. Jangan coba-coba nipu. Jujur saya katakan, kami hamba-hamba Tuhan yang namanya perpuluhan pun juga nipu Tuhan. Ada rekan saya ngaku, saya beri persembahan persepuluhan kepada Tuhan tidak utuh. Tidak utuh. Misalnya, harus 100 juta deh kasihnya. Ini kan bahasa, saya kasih contoh saja ya. 100 juta. Tapi terlalu banyak. Ini kan zaman pandemi, saya punya kebutuhan banyak. Saya kurangilah 10 juta saja Tuhan. Saya kan melayani Tuhan. Tapi ternyata itu tipu. Jadi roh tipu itu bukan hanya dari anak-anak jemaat Tuhan sampai kepada pendeta, nipu juga. Tapi pendeta nipunya rohani, nipu Tuhan. Itu adalah suatu kondisi ketelanjangan, perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di akhir zaman yang kudus semakin kudus,
yang berbuat dosa itu akan semakin tenggelam di dalam dosanya. Seperti itu. Makanya Tuhan berkata, beli itu minyak. Minyak apa? Minyak untuk melumas mata, supaya bisa melihat secara rohani kita ini miskin. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan? Kita butuh urapan Roh Kudus, kita butuh minyak Roh Kudus. Itu mengalir setiap hari di dalam hidup kita. Bukan hanya nanti tunggu hari Pentakosta, tapi seumur hidup kita Tuhan, saya mau minyak itu, saya mau minyak, supaya saya bisa melumas mataku. Saya tidak lagi melakukan yang namanya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya kepada jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, kami juga sebagai hamba Tuhan. Tuhan, saya minta Tuhan, lumas mata ini untuk melihat bagaimana posisi rohani kita. Apakah kita ini kaya? Apakah kita ini miskin? Ataukah kita sementara berpakaian yang benar di hadapan Tuhan? Atau kita sementara telanjang? Hanya kita dan Tuhan